Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ketemu di webinar Rensma ke-55 ya. Udah mau mendekati akhir tahun dan ini pertemuan 3 terakhir ya di tahun 2024 ini. Benchmark. Aku izin bertanya, kalau misalnya untuk penjualan online dan berencana untuk membuat toko offline, produk deterjen, parfum laundry dan sebagainya, sebaiknya didaftarkan untuk berapa kelas ya Bu? Terima kasih. Baik Ibu Fevi, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita ngeceknya di SKM tadi. Nah, cara ngeceknya begini. Nah, tadi Bapak barangnya deterjen kan? Produk deterjen, parfum laundry Bu. Oke, sebentar. Ini kita akan cek ya. Ibu bukanya skm.dgip.go.id. Saya ketikkan di sini skm.dgip.go.id. Kita mulai dari awal. Nah, ini dia akan muncul seperti ini, muncul ya. Nah, kita ketik di sini deterjen. Deterjen itu masuk di kelas berapa? Nah, nih deterjen. Aditif deterjen untuk bahan bakar, kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan, tablet deterjen cuci piring, sabun dan deterjen. Nah, ini bisa masuk ke sini, sabun dan deterjen itu kelas 3. Nah, kalau misalnya saya deterjen aja, sabunnya enggak misalnya. Oke, kita cari yang ada redaksionalnya hanya deterjen saja. Nah, misalnya ya, kita akan cek ada nggak deterjen saja, sabun dan deterjen ya. Nah, ini layanan toko retail yang menampilkan deterjen. Nah, kalau dia jadi nggak ada, kita pilihnya yang mendekati ya, sabun dan deterjen. Nah, kalau misalnya sabun dan deterjennya kita klaim dia mengandung obat, itu makanya di kelas 5. Jadi kelas 3 itu tidak klaim obat. Jadi sabun deterjen saja untuk pembersih saja. Jadi tidak ada klaim-klaim untuk obatnya, tidak ada gitu ya. Nah, itu kelas 3. Tapi kalau produk kita itu deterjennya mengandung obat ya, kita klaim dia bisa apa gitu ya sebagai obat. Itu makanya maksudnya kelas 5 gitu. Nah, kemudian untuk digunakan juga nama mereknya di toko online, toko offline itu di kelas 35. Jadi daftarnya di 2 kelas. Kalau dia deterjennya tidak mengandung obat di kelas 3, kemudian layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan dapur, atau pilihan nanti toko online saja, jadi barangnya bisa apa saja, itu di kelas 35, 2 kelas. Nah, tapi kalau misalnya saya juga ada deterjen yang mengandung obat, ya berarti daftar juga di kelas 5. Atau enggak, saya deterjennya hanya mengandung obat bukan pembersih biasa, ya berarti kelas 5 dan kelas 35 untuk toko. Berarti ada 2 kelas. Berarti 2 dikali 1,8 juta untuk umum ya, 500 kali 2 kelas untuk UMKM begitu. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Nah, ini banyak ya. Nah, apakah boleh lebih dari satu jenis barang Bu kita pilih? Boleh, sepanjang dia di kelas yang sama dan itu sepanjang kita perdagangkan gitu ya. Nah, ini ada nih sabun deterjen ya, sabun deterjen. Ya, misalnya apa? Tadi ada parfum kan ya? Iya Bu, parfum laundry Bu. Deterjen sama parfum itu di kelas yang sama. Tadi deterjen yang bukan obat ya kelas 3. Nah, sekarang kita lihat parfum. Oke, nggak ada deterjennya, parfum deterjen. Kita cari yang mendekati yang umum, parfum ya. Coba dulu. Kadang dia mesti di restart begitu ya supaya dia bisa mencari lagi. Nah, ini kita pilih parfum. Nah, ini parfum. Nih, Colones parfum dan kosmetik ya, minyak untuk parfum dan aroma, untuk pembuatan preparat. Nah, 3. Ya, semprotan parfum tubuh, aromatik untuk parfum. Kita cari redaksional yang mendekati kita punya ya. Ekstrak parfum, air parfum ya. Kemudian kita cari kelas 3. Kalau dia tadi kita ketik parfum deterjen tidak ada, berarti kita pilihnya parfum saja kan, umum. Jadi apa saja, mau deterjen, mau parfum wangian itu masuk di situ semua perlindungannya. Nah, ini air parfum bisa masuk ya. Aromatik untuk parfum, kemudian ekstrak parfum kalau memang ada ekstraknya. Ini layanan toko retail menampilkan parfum kalau memang kita juga jual parfumnya. Kalau enggak, kita nggak pilih itu. Jadi pilih yang mendekati kita punya. Nah, ini dia parfum, ekstrak parfum, esensi untuk pembuatan parfum. Jadi kita cek minyak untuk parfum, wangian. Redaksionalnya yang mendekati produk kita gitu ya. Kalau tidak ada sama persis, itu bisa kita cari yang mendekati dengan kita punya ya. Kalau iya, pilihnya di sini air parfum. Biasanya kan parfum laundry itu kan kayak softener ya, untuk air ya. Nah, itu bisa di sini pilihnya gitu. Air wangi parfum. Nah, ini bisa di sini masuk ke sini. Pilihnya ini gitu. Itu masuk ke situ. Jadi kalau misalnya tidak ada sama persis, bisa mencari mendekati yang umumnya gitu. Kan dia umumnya parfum ya. Setelah terserah parfumnya apakah parfum minyak wangi tubuh atau untuk laundry, itu masuknya di sini parfum. Jadi semuanya masuk gitu. Jadi di kelas 3 dan di kelas 35 untuk toko online-nya. Jadi 2 kelas daftarnya, kelas 3 dan kelas 35 jika ya satu merek memang digunakan untuk barang parfum dan deterjen dan juga digunakan pada nama toko online atau toko offline-nya. Produknya dalam satu merek, Gentle Bloom namanya. Oke, Gentle Bloom kita cek ya. Jadi kita udah tahu kelas 3 dan kelas 35. Nah, sekarang kita cek Bu. Gentle Bloom ya. Oke, kita lihatnya di sini pangkalan data kekayaan intelektual, klik mereknya Gentle Bloom.
Tuh, boom, boom, boom. Tadi kita udah tahu dia ada di kelas 3 dan kelas 35 ya. Berarti kita pilih centangnya dalam proses, ditolak, dan didaftar. Nah, di sini kita pilihnya kelasnya kelas 3 dulu kita pilih ya. Oke, sekarang kita lihat gentle. Ada yang pakai kata gentle ditolak, ada yang boom terdaftar. Nih kata gentle nih kita lihat apakah barangnya sejenis, apa pembersih, tidak ya, tidak sejenis. Nah, nih. Jadi kita harus cek di sini karena merek kita Gentle Bloom ya, artinya memiliki persamaan dengan kata Gentle yang sudah terdaftar, namun dia statusnya ditolak. Nah, kita cek apakah barang kita sejenis atau enggak gitu ya. Ada enggak di sini? Ah, ini ada parfum nih, ya kan? Ini ada air parfum. Ada juga deterjen enggak ya, kita harus cek nih deterjen ada enggak di sini ya. Tadi udah ketemu tuh parfum sejenis tuh. Nah, kalau satu saja udah ketemu maka akan potensi ditolak nanti dengan ini Gentle. Meskipun dia statusnya ditolak, ini boleh jadi dia masih dalam proses untuk banding ya, bisa jadi gitu. Jadi saran saya ganti merek Bu ya, karena ada potensi tolak di sini di kelas 3 ya, di kelas 3. Nah, sekarang kita lihat di kelas 35. Boom, 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 boom. Gentle Human, Gentle Monster. Nah, kita lihat ada 2 merek yang menggunakan kata gentle ya. Apakah dimiliki oleh pihak yang sama atau pihak yang berbeda ya? Nah, ini ada toko online ya, sejenis ya. Kita juga toko online. Pemiliknya adalah Jenny Kue. Nah, satu lagi ada Gentle Monster. Gentle Monster. Pemiliknya apakah sama Jenny Kue? Wah, Bong Joko ya, beda, pemiliknya beda. Artinya ya, sini ada toko online nggak? Nah, nih jasa penjual sejenis ya, meskipun dia tidak ada toko online, tapi di sini jasa penjualan pembelian barang secara online ya, itu sejenis. Nah, artinya kalau kita mau daftarkan Gentle Bloom ya, ada potensi kabul. Kenapa? Ada 2 pemilik merek berbeda menggunakan kata gentle, tapi memang tidak kata gentle sendiri, tapi 2 kata sama seperti kita, unsur pembentuknya 2 kata ya, gentle dan boom. Ini Gentle Monster terdaftar milik Jong Boom, dan ini Gentle Human tidak terdaftar milik si Jenny Kue. Artinya kalau kita mengajukan permohonan merek Gentle Human di kelas 35 ada potensi kabul. Namun saran saya perhatikan label mereknya. Di sini label mereknya unsur dominannya sama-sama dominan, baik kata gentle maupun kata human. Begitu juga dengan ini, dominan ya, baik kata gentle maupun monster. Nah, ibu nanti bikin logonya juga harus sama dominan. Jangan gentlenya yang dominan terus monsternya boomnya kecil gitu ya. Nah, jadi harus dominan, sama-sama dominan. Supaya apa? Sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat di antara 2 kata ini gitu loh. Gentle monster sama gentle human. Nah, ibu punya nanti gentle boom, logonya buat sama-sama dominan, baik ukuran, jenis tulisan maupun warnanya. Karena itu akan mempengaruhi, yang dinilai itu satu kesatuan yang utuh, unsur dominannya gitu. Ya, gitu ya Bu Fevi ya. Nah, tapi nanti di kelas 3 itu potensi tolak karena sudah ada yang daftar di merek Gentle, barang sejenis itu ditolak begitu. Nah, jadi kalau misalnya mau kelas 3 dan kelas 35 dikabulkan ya sebaiknya ganti merek ya. Karena di 35-nya tadi potensi kabul, tapi di kelas 3-nya potensi tolak untuk Gentle Boom. Begitu jawaban saya.